Hai, Pitu Respect dan Pitu Responsibility. Apa kabarnya? Nah, hari ini Miss Ari membuat video yang baru di pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan pemanasan dulu ya. Oke, pemanasannya dimulai. Miss Ari bernyanyi sambil bergerak, kalian juga ikutin ya. Oke, tangannya di paha, ditepuk. Aram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, ara sam sam, guri 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 ram sam sam, atapi guri 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 ram sam sam, atapi guri 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 ram sam sam. Oke, apa bisa diikutin? Nah, ini diikutin dengan geraknya semakin cepat ya. Nah, nanti kalian boleh ikutin ini berkali-kali, tapi Miss Ari mau menjelaskan pembelajaran dulu ya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran 5. Nah, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 kali ini? Kita akan belajar dua hal, yaitu pertama masih dengan penggunaan kata tanya, kalimat tanya, dan yang kedua kita akan belajar dengan persatuan dalam keragaman. Oke, kita lanjut ya. Jadi tentu kamu masih ingat bukan kalimat tanya? Nah, kalimat tanya itu kan digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya juga diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalimat tanya itu mengandung kata tanya. Kalimat tanya dibacakan dengan nada meninggi. Bisa dicontohkan ya. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Ya, nah perhatikan setiap tadi Miss Ari membaca kalimat tanya. Pada akhir kalimatnya Miss Ari membuat nadanya sedikit meninggi. Kenapa? Karena kita ingin memastikan seseorang itu mengerti apa yang kita tanyakan. Jadi, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Gitu. Jadi di akhir kalimatnya diberikan tekanan dengan nada sedikit meninggi, ya. Oke, kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri dari adik sim babe. Apa saja itu? Kalian pasti sudah ingat kan? Apa saja? A untuk apa? Di untuk di mana? K untuk kapan? Si untuk siapa? Untuk mengapa? Ba untuk bagaimana? B untuk berapa? Adik Simbabe. Nah, kalian kan sudah pasti ingat dong, karena kan ini sudah diulang berkali-kali ya. Oke, nah di sini Miss Ari punya gambar dan diminta untuk membuat kalimat tanyanya berdasarkan kata tanya yang ada di sini. Miss Ari akan pilih salah satu. Miss Ari akan contohkan satu saja. Selebihnya kalian coba sendiri bereksplorasi, mencoba sendiri menggunakan kata tanya yang tersedia di sini ya. Miss Ari akan pilih kapan? Udin, kapan kita bisa bermain lagi di sini? Atau Udin, kapan kita bisa berenang bersama kembali? Nah, kapan? Jadi kamu misalkan disediakan gambar, terus diminta untuk membuat kata tanya, maka kamu usahakan membuat kata tanyanya sesuai dengan gambar, ya. Oke. Nah, walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif dalam bermain agar tercipta kerukunan. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Tadi kan berenang itu termasuk olahraga ya. Kita juga harus tetap menjaga kekompakan saat kita bermain. Kita juga harus bersikap sportif ya dalam bermain dan menciptakan kerukunan. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Oke, nah Miss Ari akhiri video kali ini.
Misari harap kamu dapat menggunakan kata tanya dan tanda tanya yang tepat, lalu bisa juga memberikan contoh kegiatan olahraga di sekolah, di rumah ya, yang dapat menunjukkan persatuan. Oke, Misari akhiri video kali ini. Kita akan masuk besok ke pembelajaran 6. Nah, sebelumnya kamu juga bisa berlatih di buku tematik halaman 48 bagaimana kamu menggunakan kalimat tanya sesuai dengan gambar. Lalu juga yang nomor 2 itu perhatikan pengalamanmu berolahraga bersama teman dan perhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Dan nomor 3 juga, oke? Jadi kalau misalnya ini nggak muat, bisa dikerjakan di buku tulis ya, oke? Selamat mengerjakan, bye-bye friends!